Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura angkatan 2017. Di sini saya akan membahas terkait sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama itu, apa sih arti dari sosialisme? Sosialisme merupakan bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling mendominasi atau adanya campur tangan pemerintah. Di sini pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat kepentingan pabrik. Sistem ekonomi sosialis berpendapat bahwa ekonomi dapat dijalankan jika adanya campur tangan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ada beberapa faktor yang membuat munculnya pemikiran sosialisme. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi yang kemudian lahirnya pemikiran sosialisme, yang kemudian Karl Marx menganggap bahwa sistem kapitalis terlalu membatasi masyarakat. Untuk yang kedua, bangkitnya kaum buruh, di mana berawal dari tekanan yang dilakukan pemerintah terkait sistem kapitalis yang tidak menguntungkan masyarakat, bahwa yang akhirnya menuntut adanya kesamaan hak hidup masyarakat. Terus yang ketiga, munculnya pemikiran yang lebih baik dari kapitalisme. Pemikiran sosialisme muncul dari tekanan sistem kapitalis yang tidak memberikan kebaikan bagi kaum bawah. Terus yang keempat, adanya tuntutan demokrasi dari hasil revolusi Prancis yang menghasilkan pemikiran yang lebih terpelajar dalam memperbaiki sistem kapitalis yang kemudian kita kenal dengan sistem sosialis yang dianggap baik pada masanya. Ada beberapa kritikan yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, dari segi moral. Marx menjelaskan bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam yang akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, dari sudut sosiologi. Marx melihat adanya sumber-sumber konflik antara kelas, ada sekelompok orang yang menguasai kapital dan kelompok orang yang kaum buruh sebagai kaum proletar. Terus yang ketiga, dari sudut pandang ekonomi, Marx menyampaikan bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bisa terhadap pemilik modal. Untuk selanjutnya, setelah diterapkannya sistem ekonomi sosialis, apakah masih ada kesenjangan sosial? Bagi saya, pendapat saya, perlu kita ketahui bahwa sistem sosialisme adalah sistem yang berhubungan dengan masyarakat banyak, yang dimana lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena visi utama dari sistem sosialis ini adalah keselamatan bersama di atas keselamatan individu. Maka dari itu, dengan adanya sistem sosialis ini, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial. Walaupun visi misi dari sistem ekonomi sosialis ini memperbaiki kesenjangan masyarakat banyak, tetapi masih banyak ditemukan ketidaksejahteraannya masyarakat kaum bawah setelah diterapkannya adanya sistem ekonomi sosialis.